Orang duduk sebelah Malaysia ambil pos yang dibina oleh Indonesia. Karena Indonesia sekarang sedang membesar dan kita negara maju. Indonesia akan buat ibu negara baru yang nilainya lebih kurang 380 bilion di Kalimantan. Sekarang kita nak dapat orang gaji Indonesia 1,300 hingga 1,500 gaji dia nak bayar pada mereka. Kalau naik sampai 2,000 nanti kita pula. Bayangkan, sebuah kota raksasa 2 kali lipat luas New York tiba-tiba muncul di tengah hutan Kalimantan. Saat dunia terpukau menyaksikan kebangkitannya, ada satu negara tetangga yang justru mulai merasa terancam. Ya, kita sedang bicara soal Malaysia. Di ruang-ruang rapat parlemen Malaysia, suasana belakangan ini mendadak memanas. Para menteri dan anggota dewan di sana mulai terang-terangan menyuarakan kekhawatiran serius. Mereka merasa kedaulatan mereka sedang dipertaruhkan. Kenapa? Karena per Februari 2026 ini, progres fisik IKN sudah menyentuh angka 95%. Istana Garuda berdiri gagah, siap menjadi saksi bisu HUT RI ke-81 nanti. Namun ada satu fakta yang membuat para pejabat di Kuala Lumpur sulit tidur nyenyak. Jarak pusat kekuatan baru Indonesia ini ke wilayah Malaysia hanya sekitar 460 km. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah jarak yang sangat pendek untuk sebuah pergeseran gravitasi ekonomi dunia. Lalu, pertanyaannya muncul. Apakah IKN benar-benar hanya sekadar ibu kota baru? Atau justru ini adalah awal dari runtuhnya dominasi ekonomi semenanjung Malaya di tanah Borneo? Dan benarkah Sabah dan Sarawak justru lebih memilih berkiblat ke Nusantara daripada ke negaranya sendiri? Kita akan membedah data yang jarang disentuh media sampai tuntas. Namun sebelum melihat seberapa jauh IKN melesat, kita perlu memahami kenapa Malaysia merasa begitu terpojok saat ini. Masalahnya bukan hanya soal gedung-gedung megah, ini soal kecepatan. Indonesia bergerak secepat kilat membangun infrastruktur konektivitas dan jalan raya yang membelah hutan Kalimantan. Sementara itu, di sisi lain, pihak Malaysia menilai pemerintah mereka belum melakukan langkah signifikan untuk mengimbangi manuver Indonesia ini. Keresahan ini memicu desakan keras di parlemen mereka. Para politisi menuntut pemerintah federal Malaysia agar memberikan kuasa perundingan yang lebih besar kepada Sabah dan Sarawak. Mereka sadar, jika tidak segera bergerak, dua wilayah ini bisa saja terhisap ke dalam orbit ekonomi Nusantara. Coba tulis di kolom komentar, menurut kalian wajar tidak jika Malaysia merasa terancam dengan kemajuan IKN yang secepat ini? Atau sebenarnya mereka hanya terlalu khawatir? Saya ingin tahu pendapat kalian. Para pakar ekonomi di Malaysia bahkan sudah memproyeksikan skenario yang cukup pahit bagi Kuala Lumpur. Mereka meramalkan bahwa limpahan ekonomi dari IKN tidak akan mengalir ke Putrajaya atau ibu kota mereka, melainkan justru deras menuju Sabah dan Sarawak. Borneo disebut-sebut akan segera menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Asia Tenggara. Orang duduk sebelah Malaysia ambil pos yang dibina oleh Indonesia. Karena Indonesia sekarang sedang membesar dan kita negara maju. Indonesia akan buat ibu negara baru yang nilainya lebih kurang 380 bilion di Kalimantan. Sekarang kita nak dapat orang gaji Indonesia 1,300 hingga 1,500 gaji dia nak bayar pada mereka. Kalau naik sampai 2,000 nanti kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Bila Jakarta beralih ke Kalimantan, Nusantara, limpahan ekonominya akan datang Sabah dan juga Sarawak. Dengan kewujudan Nusantara itu, makna akan ramai masyarakat-masyarakat daripada luar negara akan tertumpu kepada Borneo. Jadi ini akan memberikan kelebihan kepada Sarawak ataupun Kuching dalam keadaan ini memberi sokongan yang padu kepada aktiviti-aktiviti aero angkasa di Borneo. Maka kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung. Antara ibu negara ini dengan kelebakan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding.
So macam tidak ada movement. Indonesians are looking forward to getting a preview next week of one of their country's biggest ever construction jobs. Behind me is the presidential palace in what will be Indonesia's futuristic new capital. It's called Nusantara, and it's being carved out of Indonesia's Bornean forest to replace Jakarta. Di belakang saya itu yang Garuda, itu adalah kantor presiden yang namanya sekarang Istana Garuda. Yang di depannya adalah Istana Presiden yang namanya sekarang adalah Istana Negara. Dan yang di depan kita ini adalah lapangan upacara yang disiapkan untuk 17 Agustus. Bisa kelihatan ini sudah Pak Tugas yang bertanggung jawab terhadap upacara sudah siap-siap untuk menyiapkan kegiatan 17 Agustus yang akan datang. Gitu. Jadi progresnya tadi ditanyakan sudah 95% lebih. Namun disinilah cerita berubah drastis. Masalahnya ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar angka ekonomi. Ada luka lama yang kembali terbuka di internal Malaysia. Sabah selama ini sering dikategorikan sebagai salah satu negeri termiskin di negara tersebut. Tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Semenanjung Malaya. Muncul narasi pahit di kalangan warga lokal bahwa sumber daya alam Sabah dan Sarawak selama ini dikeruk habis-habisan untuk memakmurkan Semenanjung, sementara mereka sendiri merasa tertinggal. Kehadiran Nusantara di depan mata mereka seolah menjadi pintu keluar yang sangat menggiurkan. Sentimen ini semakin menguat. Diskusi-diskusi mulai bermunculan mengenai prospek bergabung dengan ekosistem ekonomi baru di Nusantara. Bayangkan, wilayah yang selama ini merasa dianaktirikan tiba-tiba melihat tetangganya membangun kota masa depan paling visioner di dunia tepat di sebelah rumah mereka. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Mengapa dunia sampai menyebut proyek ini sebagai standar baru peradaban? Media global sekelas The World dari Amerika Serikat bahkan tidak ragu memberikan pujian setinggi langit. IKN bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan. Ini adalah salah satu proyek pembangunan kota paling visioner dan ambisius di dunia. Nusantara disiapkan menjadi kota tanpa emisi karbon, net zero emission. Visi Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar jargon. Dengan kemajuan yang telah mencapai 95% di area inti, IKN menjadi simbol bahwa Indonesia siap bertransformasi menjadi negara maju. Dukungan internasional yang masif, kontribusi aktif generasi muda, serta komitmen pemerintah yang konsisten menjadi mesin utama yang membuat proyek ini terasa mustahil untuk dihentikan. Jadi, apakah ketakutan Malaysia itu beralasan? Mungkin saja. Namun bagi Indonesia, Nusantara adalah jawaban atas tantangan masa depan. Ini adalah langkah berani untuk mengubah wajah Asia Tenggara selamanya. IKN bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang tinggal menunggu waktu untuk benar-benar mendominasi kawasan. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang persaingan IKN dan Malaysia ini, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.